semangat ya, karena di pagi itu masih dalam keadaan fresh. Jadi kalian harus lebih semangat dalam menghadapi pembelajaran yang akan nantinya berakhir. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu kalian berdoa. Nah, siapa berdoa dipimpin oleh ketua kelas? Duduk siap, siap, Allahu Akbar, Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas berdoanya. Kenapa ketika kita mau belajar harus berdoa dulu? Karena sebagai penghambaan kita meyakinkan bahwa segala sesuatu kita itu meyakinkan, memahami akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan supaya diberi kelancaran di awal sampai ke akhir. Nah, baik. Untuk pembelajaran hari ini yaitu materinya tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Nah, Bapak akan bertanya pada kalian nih. Minggu kemarin yaitu materinya menyambut usia balik, tetapi materinya hampir sama dengan sekarang. Minggu kemarin itu menyambut usia balik, tanda-tandanya yaitu menurut ilmu fikih. Nah, menurut ilmu fikih di sini kemarin dibahas tentang tanda-tanda ciri-ciri balik menurut ilmu fikih, yaitu bagi laki-laki apa cirinya, tanda baliknya? Mimpi basah. Bagi perempuan apa? Nah, bagian apa? Ya. Jadi kemarin membahas menyambut usia balik, tanda-tanda atau ciri-ciri menurut ilmu fikih, di mana ciri-ciri bagi laki-laki yaitu balik mimpi basah. Kalau perempuan nah, supaya tidak ulang kali aja. Jadi apa? Kali lagi kemarin itu tanda cirinya laki-laki mimpi basah, perempuan Nah, baik. Untuk pembelajaran hari ini menginjak kepada materi yaitu tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Minggu kemarin pandangan secara ilmu fikihnya, sekarang secara biologinya. Jadi tapi ada kesamaan, gitu kan? Kesamaan. Tapi kita akan membahas tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lebih semangat, kita ice break dulu. Nah, sebagai penyemangat kita bernyanyi, Pak. Ya, baik, siap. Nah, di sini ada tepuk tanda dewasa. Masih ingat? Masih, siap. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi basah bagi pria wanita, terlebih untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Kalau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Nah, itu adalah tepuk tanda dewasa. Baik, kita lanjut kepada materi yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, biologi ada di depannya. Biologi itu apa? Ilmu yang mempelajari keadaan atau sifat makhluk hidup. Nah, secara keilmuan dipelajari sifat makhluk hidup. Kita sebagai makhluk hidup. Nggak mungkin mati, kalau mati itu nggak hidup. Ya. Nah, di sini di depan tanda puber anak laki-laki. Masa anak disebut dengan puber. Dalam arti perubahan. Di sini kan ada apa? Nah, secara biologi, laki-laki memiliki hormon testosteron. Nah, hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma. Secara biologi, di mana perubahan fisik anak laki-laki. Nah, ini sebagai anak laki
atau dengan secara memiliki hormon testosteron, ada perubahan pada fisik. Nah, pertama, tumbuh berkembang, tumbuh fisik kalian berkembang. Mulai misalkan secara remaja ke dewasaan akan tumbuh kumis. Bagi laki-laki kumis pas ya, bagi laki-laki ada kumis nantinya. Terus jenggot, nah keluar bulu dari kumis, bulu jenggot, jambang jakun, terus berotot tekan. Nah, secara dewasa nantinya kalian bagi laki-laki. Suaranya terdengar berat atau suaranya keras, karena bagian kalian sudah bagi laki-laki secara individu yaitu mimpi basah, pasti suaranya itu beda, nggak cengeng lagi, pasti ada belum. Nah, suaranya pasti ada suara yang beda lah, beda. Nah, itu secara perubahan fisik bagi anak laki-laki menurut ilmu biologi. Perkembangan mental anak laki-laki. Nah, sekarang anak laki-laki dulu, nanti perempuan ya. Perkembangan mental anak laki-laki cenderung cuek, tenang dan rasional. Bila mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikan masalah. Nah, secara mental, kalau laki-laki itu cuek, tenang, rasional. Jadi ketika ada masalah kalem lah, bahkan cenderung diam. Jadi masalahnya itu diselesaikannya bisa dengan sendirinya kalau laki-laki. Nah, itu secara perkembangan mental anak laki-laki. Lanjut. Sekarang tanda puber anak perempuan dari laki-laki sama perempuan. Kenapa tanda puber anak perempuan itu? Nah, tanda puber bagi anak perempuan ada 2 hormon. Ya, ada 2 hormon. Ya, di sini. Ada hormon progesteron dan hormon estrogen. Perempuan itu ada 2 hormon. Apa aja? Di sini fungsi hormon progesteron dan estrogen, di mana berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Nah, di sana ada perubahan. Secara fisik, anak perempuan masa pubertasnya. Pertama, misalkan pinggulnya bisa membesar. Nah, pinggul nih perempuan itu tadinya kecil, lama-kelamaan secara remaja, dewasa. Terus payudaranya, kan? Kita harus tahu secara ilmu biologinya membesar payudaranya. Terus mengalami head atau menstruasi. Jadi secara fisik, perubahan fisik itulah pada perubahan fisik pada perempuan. Nah, sekarang kewajiban setelah balik. Nah, kalian itu secara syariat sudah diwajibkan ketika laki-laki secara ilmu fikih mimpi basah usianya sampai 9 sampai 15 tahun, perempuan head menstruasi. Nah, kalian itu ada kewajiban secara syariat untuk dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Apa saja secara syariat kewajiban kita, karena kita sudah dinyatakan balik nih, sudah dinyatakan balik secara ilmu fikih, secara ilmu biologi. Nah, kalian itu secara syariat harus bisa dapat melaksanakan kewajiban. Pertama, sholat, puasa, zakat. Ya, itu jangan sampai ketinggalan. Jadi sudah diwajibkan kalian itu melaksanakan apa yang diwajibkan, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita itu diatur dengan syariat. Makanya materi ini yaitu menyambut usia balik dalam ilmu fikih dan ilmu biologi. Di samping itu ada yang disebut dengan menutup aurat. Nah, aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Agama teh aurat laki-laki itu anggota badan pusar sampai lutut. Nah, aurat perempuan seluruh badan selain wajah dan telapak tangan. Di samping kita jangan sampai terlewatkan apalagi meninggalkan sholat yang 5 waktu, sholat fardu. Jadi sejak usia 7 tahun bahkan Rasulullah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka untuk sholat pada usia 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka. Samping kalian harus tahu dan
tanda-tanda balik secara ilmu fikih, tanda-tanda balik secara ilmu umum. Tapi ada kesamaan. Jadi laki-laki secara ilmu biologi mulai dari perubahan fisik itu ada wajahnya, tumbuh rambut, badan, tumbuh jakun, suara. Gitu. Perempuan juga sama. Kalau perempuan lah yaitu adanya keluarnya head, menstruasi, membesarnya pinggul, tumbuh rambut, di berbagai tertentu tumbuh rambut itu ketiak, jakun, bahkan dalam nafsu makan pun ada perempuan nafsu makan itulah bagian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki. Dan bagi perempuan ada kesamaan, cuma ada perbedaan. Kalau laki-laki kumis dan jakun, basah. Kalau perempuan yaitu head atau menstruasi. Baik, untuk di akhir materi sekarang tanda-tanda balik pandangan ilmu biologi, kalian akan diberi apa? Pertanyaan nih, bukan pertanyaan, yaitu snowball throwing. Nah, kalian dibuatkan kelompok minimal 4 kelompok ya, 4 kelompok. Kalian membuat soal. Nah, nanti soal tersebut dari kelompok 1, 2, 3 dilempar. Siapa dari soal tersebut akan mendapatkan soal dari kelompok 1, 2, 3-nya. Ya, nanti kita laksanakan. Nanti kelompok 1, 2, 3 membuat soal ya. Minimal 1 soal aja. Jadi nanti ada 4 soal. Nah, dari kelompok 1, 2, 3 dan nanti soalnya dilempar ke pikiran. Silakan. Sudah menjadi 4 kelompok. Nah, Bapak akan menunjuk ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, dari keempat kelompok sekarang kalian bikin pertanyaan satu kelompok 1 mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Nah, apa yang tadi Bapak dipaparkan materi tersebut dibikin kelompok, bikin soal, lalu soal tersebut kita biar lebih seru lah lempar nih kelompok 1, kelompok 2 bebas lah dibikin soalnya itu dibikin bola ya, dibikin bola itu saling lempar, dibikin snowball throwing ya lebih seru. Jadi nanti pas ketika dibuka nih bisa saja ketika dilihat. Tapi secara bergilirannya bolanya ketika mendengarkan atau hitungan Bapak misalkan sampai 5, 1, 2, 3 lempar misalkan. Hitung sampai Bapak menghitung 1 sampai 10. Ketika kata dikat baru selesai. Coba silakan, kerjakan, bikin soal. Sudah bikin bolanya? Nah, kita praktekkan ya. Kalian berdiri semuanya, berdiri berhadapan. Berdiri di sini. Kelompok. Oh, berdiri. Di sini. Nah, gitu. Di sana.
Kamu berdiri di sana. Berkelompok, Mariam. Istrinya. Siap. Dalam hitungan 1 sampai 3 itu bolanya dilempar, bola semuanya. Nah, Bapak menghitung 1, 2, 3 kata Bapak cut. Nanti sudah. Ya. Hitungan bebasnya. Dia beri bebas. Buru bukan mah kita pas 1. Oh, terus memang painnya. Siap. 1, 2, 3, lempar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cut, sudah. Nah, udah pada pegang semuanya? Nah, baik. Bapak akan tunjuk nih. Jadi kan tadi kalian sudah menulis soal. Berkelompok pasti beda-beda soalnya. Sekarang kelompok 1 dibuka. Soalnya apa? Di sini ke depan, depan. Dibuka soalnya. Nah, ini soal dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Pertanyaannya apa dibacakan? Nah, soal kelompok dari kelompok 2 tanda-tanda puber bagi perempuan. Nah, kalian harus bisa menjawab. Dari kelompok 2 itu apa tanda-tanda puber bagi perempuan itu? Jawab. Apa itu? Perubahan fisik dan head. Nah, betul. Jadi dari kelompok 2 tanda-tanda puber bagi perempuan itu apa? Nah, kelompok pertama bisa menjawab yaitu head atau menstruasi atau perubahan di fisik. Kita upload. Kita tunjuk tadi kelompok 1 yang depan. Sekarang kelompok 3 silakan untuk membacakan nih. Ulang pertanyaannya apa? Dari kelompok mana? Coba silakan. Ini soal dari kelompok 1. Tanda-tanda puber bagi laki-laki apa? Nah, kelompok 1 nih. Pertanyaannya tanda-tanda puber bagi laki-laki itu apa? Silakan. Kalian kelompok 3 harus bisa menjawabnya. Mimpi basah, perubahan suara dan kulit bulu. Oh, iya. Jawabannya mimpi basah dan perubahan suara dan tumbuhnya bulu. Betul? Betul. Nah, kita hapus buat kelompok 3. Baik, silakan. Terima kasih. Baik, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah dari awal sampai akhir mengenai tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu biologi telah selesai, dan buat minggu besok, minggu selanjutnya kita akan berbeda lagi pada pertemuan materi yang akan datang. Nah, untuk hari ini dicukupkan demikian. Mudah-mudahan apa yang Bapak telah sampaikan dari materi awal sampai akhir bermanfaat. Baik, dicukupkan demikian dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.